Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dewi Astriani dari kelas Ekonomi Syariah C dengan NIM 401190308. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas resum saya. Yang pertama yaitu pengertian dari perdagangan internasional. Apa sih yang dimaksud perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional yaitu kegiatan transaksi antar satu negara dengan negara lain berupa barang atau jasa. Contoh dari barang yaitu seperti beras, minyak, dan sebagainya. Lalu contoh dari jasa yaitu seperti pertukaran pelajar, pertukaran tenaga kerja, dan lain-lain. Adapun manfaat dari perdagangan internasional yaitu yang pertama, dapat mencukupi akan barang dan jasa yang tidak diproduksi di suatu negara. Yang kedua, menciptakan efisiensi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat. Faktor pendorong antara lain perbedaan iptek, perbedaan iklim, adanya sertifikasi. Selain itu juga adanya perbedaan selera, adanya perbedaan sumber daya alam. Lalu faktor penghambat yaitu kualitas sumber daya yang rendah, kebijakan pemerintah, risiko pembayaran, ada lagi tidak stabilnya kurs mata uang asing, lalu tidak amannya suatu negara. Selanjutnya yaitu teori perekonomian internasional. Nah, ada beberapa teori perekonomian internasional. Yang pertama yaitu teori dari merkantilisme atau disebut dengan teori ekspor-impor. Yang kedua yaitu teori dari Adam Smith atau yang disebut dengan teori keunggulan mutlak. Selanjutnya yaitu teori dari David Ricardo atau disebut dengan teori keunggulan komparatif. Adapun teori-teori modern perdagangan internasional yaitu yang pertama ada teori proporsi. Nah, kenapa disebut teori proporsi? Karena teori ini lebih menekankan keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antar negara dan perbedaan proporsi penggunaannya dalam memproduksi barang-barang, sehingga teori ini disebut sebagai teori proporsi. Selanjutnya yaitu ada teori kesamaan harga produksi. Nah, pada teori ini, faktor produksi dinyatakan bahwa setiap ketiadaan perpindahan faktor antar negara, barang bebas diperdagangkan akan menimbulkan reward real antar negara. Selanjutnya yaitu ada teori permintaan dan penawaran. Nah, pada prinsipnya perdagangan antara dua negara timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan dan penawaran. Adapun perbedaan dari permintaan ini misalnya karena perbedaan pendapatan dan selera. Sedangkan perbedaan penawaran misalnya dikarenakan perbedaan di dalam jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi, tingkat teknologi, serta eksternal. Selanjutnya yaitu teori kemungkinan produksi dan indiferen. Nah, di dalam teori kemungkinan produksi dan indiferen ini terdapat kurva indiferen. Adapun yang dimaksud dari kurva indiferen yaitu kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang dan yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Selanjutnya ada teori over curve atau reciprocal demand. Adapun kelebihan dari teori over curve yaitu setiap masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional. Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya yaitu mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada teori-teori perdagangan internasional. Nah, di dalam teori-teori perdagangan internasional terdapat kurva batas.
Kurva batas itu ketika biaya-biaya produksi meningkat, jadi biaya tetap tidak berubah terlepas dari output perusahaan. Ada kurva indifferent, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kurva itu merupakan kurva yang menjelaskan kombinasi-kombinasi konsumsi atau dua macam komoditi yang masing-masing menghasilkan keputusan dalam tingkat kepuasan yang sama bagi masyarakat ataupun suatu negara. Semakin tinggi kurva, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan serta kesejahteraan yang dilambungkan. Nah, sekian penjelasan dari resum saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.